hasan itu kan. Nah, ini kenapa kok bisa terjadi ada penggabungan oleh Imam Tirmizi hadisnya sahih hasan atau hasan sahih. Nah, kira-kira apa nih jawabannya? Faqala wal hadis kama tulis Tirmizi sahihun lakin fi jam'i baina kauni hasanan wa kauni sahihan iskalun. Ada masalah dalam penggabungan. Di annal ma'rufa anna sahih min hadis ghairu hasan ya. Bagaimana yang kita ketahui ya, ya bahwa yang namanya hadis itu kalau enggak hasan ya sahih. Ya, kalau ana sahih minal hadis ghairu hasan. Kalau tidak sahih berarti bukan hasan. Ya, ada ulama kau sama hadis ila sahih li dzatihi wa sahih li ghairihi wa hasan li dzatihi wa hasan li ghairihi. Ya. Wa dhaif ya. Kan ada 5 ya pembagian hadis yang di ditinjau dari kualitasnya. Pertama sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi dan dhaif. Kan itu 5 ya. Tapi kenapa disebutkan oleh Ibnu Riyah ada hasanun sahih? Pakai payu cuma baina wasfaini mutanaqidaini di masufin wahid hasanun sahih. Bagaimana bisa digabung antara dua sifat yang bertolak belakang ya untuk satu sifat yaitu hasan sahih. Itu satu hadis ya. Aja berulama anzalika. Para ulama menjawab akan pertanyaan tadi bi annahu in kana hadzal hadits ja'a min tariqin wahid fa ma'nahu anal hafiz syakka hal balaghu hadza tariq darajatan sahih aw la zala fi darajatil hasan ya. Jadi kalau hadis ini satu jalur ya. Jadi perawinya cuma satu orang kayak tadi kan Hasan ya. Hasan ini kan satu orang nih jalurnya. Cuma jalurnya Hasan, Hasan ke bawah terus. Jadi dari satu jalur, maksudnya adalah si perawi hadis ini ragu, ya, perawinya ragu. Hal balagu hada torik, apakah jalur ini sampai kepada derajat sahih atau dia derajatnya hasan? Lazala tidak derajat atau masih tetap derajatnya hasan saja. Nah, karena bimbang, udah ditulis saja ada hadisun hasanus sahih. Gak mau mengatakan sahih, ya hanya sahih padahal mungkin bisa jadi dia hasan, nggak mau juga dia mengatakan hasan, bisa jadi kemungkinannya adalah dia sahih. Maka akhirnya digabung ya perawinya atau penyebutan riwayatnya atau derajat hadisnya hasanun sahih. Itu dari kalau dari satu jalur ya, maksudnya yang meriwayatkan cuma satu jalur saja. Tapi kalau wa in kana min tariqaini fa ma'na dzalika anna ahada tariqaini sahih wal akhar hasan. Nah, ini yang lebih masuk akal kan? Ya, yaitu kalau misalkan dari dua jalur ditemukan dua jalur hadis ini, maka dijumpai jalur pertama sahih, jalur yang lain hasan. Nah, Imam Tirmizi nggak mau meninggalkan keduanya agar masyarakat tahu, kita pun akhirnya tahu hadis ini ada dua jalur atau banyak jalur yang nanti ditemukan satu hasan, maka disebutkan hasanun sahih. Jadi kalau satu jalur demikian ya tadi bahwa si perawi hadis ragu akan ya jalur yang meriwayatkan hadis. Nah, ada yang mengatakan sampai derajat sahih, ada yang mengatakan derajat hasan. Loh, kenapa bisa terjadi? Ya, bisa terjadi sebutkan satu jalur mengatakan apa? Jalur yang sama ini sebagian mengatakan hasan, sebagian mengatakan sahih. Karena hakikatnya memang dalam eh, peninjauan ya para ulama meninjau hadis atau perawi hadis itu ada yang namanya mutasyadidun, ada yang mutasahilun. Ada yang begitu ketat ya menerima hadis ya. Ada yang menyebutnya menyikapi dengan mutasahilun, artinya memudahkan atau tidak begitu ketat seperti yang pertama. Nah, kalau mutasyadid itu sangat ketat ya. Sangat berhati-hati dalam walaupun yang kedua juga tetap berhati-hati, cuman masalah sesuatu yang bisa ditolerir tidak bermasalah ya, nah itu diterima. Tapi kalau yang pertama itu harus ketat dan sesuatu itu tidak bisa ditolerir kalau misalkan itu bagian daripada ya apa
mengaibadkan pada kedudukan perawi hadis. Gitu ya. Jadi kenapa kok terjadi sahih dan lagi hasan? Karena memang bagian ulama memiliki karakter yang berbeda ya dalam ya, meninjau atau menilai hadis. Ada yang super ketat, ada yang ya, ya lebih apa namanya memudahkan lah sesuatu yang memang tidak perlu diperberat atau diperbesar. Itu ya. Jadi hasan sahih demikian ya. Kalau ada satu jalur demikian, kalau ada dua jalur demikian. Qauluhu yuri buka yurwa bi fatilia wa damuha wal fathu afsah wa ashhur wa yajuzu ad-dhamm. Jadi boleh dibaca yuri buka, boleh dibaca yari buka. Jadi dak ma yari buka atau dak ma yuri buka. Ya. Walaupun dengan membacanya fathah menggunakan apa kalimat jari buka itu lebih afsah, lebih fasih dan lebih masyhur. Tapi tidak mengapa kalau misalkan ada yang membaca yuri buka. Ya. Ini nanti jangan disalahkan ya. Jangan kalau ketemu ada orang dak ma yuri buka ila ma la yuri buka, wah kamu salah. Ya. Nggak begitu, nggak bisa. Ya. Silakan aja dibaca begitu kan. Ya. Jika memang ada yang berbeda. Jadi bisa dibaca yari buka, bisa dibaca yuri buka. Yuqalu robani syai'a wa arobani. Robani ragu aku terhadap sesuatu dan meragukan aku. Wa ma'nahu utruk ma syakakta fihi wa a'dil ila ma la tasyukku fihi. Tinggalkan yang meragukanmu di dalamnya dan adil, tegak lurus. Ya. Apa komitmen dan konsistenlah ilama la tasyukubihi kepada yang tidak meragukan. Ya, ada kama qultu anifan fayaqul hadza rajun ila ma'nal hadis as-sadis. Ya. Ini tentunya kembali kepada makna hadis yang keenam. Wa huwa qauluhu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Nah, yang kita bahas ini adalah terkait yang ketiga, umurun mustabihat, perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang ya, bimbang ya menilainya, apakah ini hadis, apa ini perkara halal atau perkara haram, ya kan? Nah, kebimbangan inilah yang harus ditinggalkan. Ya. Pokoknya di hadis yang akhir, Nabi juga bersabda di hadis lain, Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yablugul abadu. Tidak akan mencapai seorang hamba an yakuna minal mutakin, menjadi orang bertakwa hatta yatruka sampai dirinya meninggalkan mala ba'sa bihi, sesuatu yang dianggap tidak apa-apa, sesuatu yang dianggap tidak buruk dengannya, makhafatan ma bihi basun, khawatir ya ada apa-apanya gitu. Ma bihi ba'sun. Jadi ya, Nabi SAW mengingatkan bahwa takwa itu tidak akan tercapai kalau ya melakukan sesuatu yang ada keraguannya atau sesuatu yang dianggap boleh sebenarnya ada atau sesuatu yang dianggap tidak apa-apa tapi ada apa-apanya gitu. Artinya memang ini udah tingkat tinggi ya. Wahada derajatun a'la min derajat tinggi ya, yakni orang bertakwa itu sangat berhati-hati sekali dan mereka melihat mubah itu ada sesuatu yang berbahaya atau sesuatu yang harus ditinggalkan walaupun mubah. Artinya kan malah bahasa itu mubah ya, yang dianggap tidak apa-apa gitu kan. Dan takut sekali orang bertakwa itu kalau ada apa-apanya. Ya, kayak subhat kan, subhat itu kadang-kadang memang harus ya seharusnya memang kalau subhat itu yang pasti, yang yakin, kata dia tinggalkan. Tidak mau dia bertemu dalam subhat. Walaupun kalau di persentase itu kan, yang yang subhat itu cuma 0,01 ya. 0,001 gitu kan. Sementara yang
eh, halalnya dengan yang tidak syubhat apa ya, yang halalnya itu jadi haramnya itu cuma 0,01, sementara yang halalnya itu 99,99, hampir mencapai 1%, 100%. Nah, bagi orang bertakwa nggak mau apapun, pokoknya nggak mau. Selama ada sesuatu yang ada apa-apanya, dianggap ada apa-apanya, walaupun cuma sedikit, maka dia akan meninggalkan. Dia pengennya atau mereka inginnya 100% halal, jelas. Ya. Inilah kata Nabi, tidaklah seorang hamba mencapai derajat takwa sampai meninggalkan apa yang tidak apa dianggap tidak apa yang dianggap tidak apa-apa, khawatir tidak ada apa-apanya. Memang berat ya, tapi ketika itu bisa dilalui dengan baik, maka sungguh takwa akan bisa dicapai, bisa dimiliki. Ada idan. Nah, ada idan qad saddara Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi da ma yaribuka. Pada hadis ini Nabi menyampaikan tinggalkan apa yang meragukanmu. Fahada amrun amun bitaki kullu ma yaribu. Inilah perkara yang umum untuk meninggalkan apapun yang meragukan yaribul insan ya, yang meragukan manusia. Waraibatu hiya syakku. Ya. Kata roy itu adalah syak, sama keraguan. Kama fi qouli subhanahu dalam surat di Al-Baqarah ya di awal, alif lam mim dzalika kitabu la raiba fihi. Nah, wa alaihi fa innal hadisa, dan dari sini hadis yad'u ila tarki ma yaqa'u fi syak. Ya. Jadi hadis ini mengajak untuk meninggalkan apa yang ada dalamnya keraguan. Ila ma kana wadihan la raiba wala syakka fihi. Ya. Kepada sesuatu yang jelas, tidak ada keraguan, ya, tidak ada kebimbangan, ya. Tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan di dalam ya apa sikap ya atau di dalam sesuatu, ya. Wa hadza qad yakunu fil ibadat. Ya, asyakku fi jami umur ya. Keraguan di beberapa perkara, kadang pada masalah ibadah. Wa qad yakunu fil muamalat, kadang terjadi masalah muamalat, ya, transaksi atau juga interaksi. Wa qad yakunu fil nikah, kadang terjadi juga pada masalah nikah. Wa qad yakunu fi kulli abwabil ilm, karena juga terjadi pada ya pintu-pintu ilmu. Contoh ya, ini di antara contoh al-ibadat. Misalul dzalika fil ibadat. Rajulun intaqadha wudu'ahu. Wudu'uhu. Tsumma shalla wa sakka. Tawaddo'a ba'da naqadha. Ba'da naqda naqdul wudu' am lam yatawaddo. Bahwa kok syak. Jadi ada seorang laki-laki atau seseorang itu kan, dia sebenarnya udah tahu batal wudunya. Kemudian dia sholat dan ragu, tadi dia sudah wudu lagi atau belum ya? Setelah batal wudunya, dia sudah wudu atau belum ya? Dan amlam yatawaddo. Bahwa kok syak, terjadilah keraguan. Fa in tawaddo'a fa sholatu sahihah. Wa illam yatawaddo fa sholatu batinah. Wa baqiya fi qolatin. Kalau dilanjutkan sholatnya, kalau dia berwudu dulu, ya, pas sholat maka sholatnya sahih. Namun kalau dia tidak berwudu, maka sholatnya batal. Nah, bakia terjadilah keraguan. Panakul da ma yaribuka ila ma la yaribuka faroi bahuna sihhatu sholat ya wa adamur raib an tatawaddo wa tusalli. Jadi karena memang dia sudah tahu tadi batal wudunya, ya, dia tahu batal wudunya, maka dia harus mengambil sikap bahwa dia batal wudhu dan belum berwudhu lagi gitu. Ya, jadi udah batalkan dulu sholatnya, kalau dulu sholat berarti tadi kayaknya batal, belum wudhu, tinggalkan sholat itu, berwudhu dulu, baru lanjutkan, gitu kan. Tinggalkan yang meragukan pada yang meragukan, ya. Karena keraguannya adalah benar pasti hatu sholat wa ada murai anta tawaddo wa tusolli, ya, kebenaran sholat dan tidak ragu ya meninggalkan atau berwudhu apa berwudhu atau dia berwudhu dan sholat ya. Wa aksul misal sabik. Nah, misalkan ya, contoh yang lain adalah rajulun tawaddu'atu masallah wa syakka hal in taqadu du'ahu amla.
Ya saat orang berwudu, dia sudah punya wudu kan. Kemudian sholat. Nah, di dalam sholat dia ragu. Tadi sudah batal belum wudunya ya. Ya kayak kalian mungkin sekarang kan, ya, tadi jam 7 sebelum belajar atau sebelum mulai belajaran mandi dan wudu kan gitu. Nah, nah sekarang ini udah jam 9 ya, setengah 9. Batal nggak ya? Masih ada wudu nggak ya? Gitu kan. Padahal tadi sudah wudu, tapi ragu. Nah, kira-kira mana yang dipegang? Wanaqulu da ma yalibu ke ila malari. Tinggalkan yang melakukan, tidak yang melakukan. Indah kasyai'un maka yakin bahwa Anda yakin punya wudu kan. Wa awal wudu. Anda saat itu yakin kan, saya punya wudu tadi, saya sudah berwudu. Masyarakat tahatur ala hadal wudu hadasan amda. Kemudian ragu, tadi ada perkara yang membatalkan nggak ya gitu kan. Waladiyut roku hawasyak. Jadi tidak ada keraguan. Halah sholat hadasan amla. Terjadi hadas atau tidak terjadi. Wa arih nafsaka wa turkisyaka. Ya. Mantapkan jiwamu, tinggalkan keraguan. Jadi ketetapannya adalah punya wudhu dan ragu apakah terjadi perkara membatalkan wudhu atau tidak kan. Nah, ragunya di situ. Kalau yang pertama kan ragu tadi udah berwudhu belum setelah batal wudhunya kan. Maka yang diambil adalah bahwa dia tidak punya wudhu, dia sedang batal wudhunya. Sehingga tinggalkan keraguan bahwa dia harus berwudhu lagi. Nah, kadang kaitan nikah, misalkan dalam pernikahan, sama lausyak kal insan bisa hidai anikah hal huma dawa adlin amla. Kan saksi itu harus adil ya. Kan dalam nikah itu nggak sembarangan ya. Nah, orang ragu, ini orang yang saya ambil saksinya ini menjadi orang yang adil atau tidak ya. Penakul, tidak kan amrut pertama wantaha pokok intaha ala syifah. Wada al-qalaq bi anu asla fil uqud asyifah hatta itu madari lupa pasan. Jadi apa nikah terus akad ya. Nah, setelah akad kan saksi dipanggil biasanya kan atau kita minta dua orang yang saksi dari laki-laki dan perempuan. Nah, sudah selesai ragu. Ini tadi yang saya ambil jadi saksi, orangnya adil nggak ya? Orangnya baik nggak? Orang yang bisa diterima nggak saksinya? Nah, karena perkaranya sudah selesai, ya, nah maka ya tentunya kesahannya sahnya nikah itu udah selesai, sahnya akad nikah udah selesai ya. Fakat intaha ala sihah. Pada alkolak tinggalkan aja udah. Ngapain sih pakai dibahas keraguan dalam masalah saksi ya kan? Di anal asla filpun asih karena hakikatnya dasarnya akadnya sudah selesai, sudah sah. Sampai nanti ada dalil, ada bukti yang memang menyebutkan saksi adalah ya tidak adil atau tidak benar, tidak sah, tidak bagus dan bisa diambil sebagai apa? Sebagai saksi ya. Terus filmur firrodo dalam persusuan ya, dalam susuan sakul murdi ahal arbaat atit lufam samarot arba'am marot. Kan ada hukumnya. Kalau anak bayi itu disusui oleh seorang ibu yang bukan ibu kandungnya, itu kan harus ada batasannya sehingga anaknya itu dianggap ya mahram atau tidak ya. Atau ibunya itu nanti menjadi mahram atau tidak, atau nanti saudara atau anak ibu kandungnya itu menjadi saudara dia atau tidak, atau mungkin ada banyak bayi yang disusui maka yang lain itu menjadi saudara susuan atau tidak. Nah itu ya, dibatasi 5 ya, apa syaratnya 5 kali susuan ya. Walaupun ada yang mengatakan tidak perlu ada pembatasan, yang penting sudah disusui masuk. Tapi di sini memang disebutkan 5 kali atau 4 kali. Tadi yang saya susui anak itu sudah 4 kali, sudah 5 kali itu baru 4 ya. Ya. Jadi kalau baru 4 maka belum jadi anak susuannya atau ibunya juga bukan ibu susuan. Nanti kalau dia ada ibunya punya anak kandung bukan saudara susuan karena baru 4 kan. Sementara kalau sudah 5 bahkan di atasnya menjadi mahram ya, semua yang ada di sekitar ibunya
baik anak kandung atau anak-anak yang disusui oleh beliau, yang semuanya juga sudah sampai 5, maka semuanya menjadi saudara saudara kandung, saudara sesusuan. Naqulu alladzi la raiba fi al-arba. Yang tidak ada keraguan adalah di yang empatnya. Empat enggak ragu, yang kelima kan memang tambahan. Wal khamsah fi raibun, yang kelimanya ragu. Kayak inilah ya, kayak kalian mungkin sholat biasanya kalau yang 4 rakaat mungkin ya banyak pikiran atau banyak hal-hal yang kurang ya, khusyuk kan. Sehingga eh, di saat sholat udah 4 ragu. Tadi udah 4 atau masih 3 ya. Kira-kira yang diambil mana? Tiga. Masih 3 kan? Ambil yang sedikit, jangan yang banyak ya. Ambilnya yang sedikit. Karena kalau misalkan ambil yang sedikit, lalu memang benar aman kita. Kita tambah dengan arti jadi 4. Tapi kalau kita ambil yang banyak, oh sudah 4 kayaknya kan. Pada masa 3, nggak aman kita. Maka kalau nanti akhirnya ada bukti, ya, ada yang mengingatkan misalkan bahwa tadi baru 3, maka harus diulang. Itu pernah sempat ya, sampai berjamaah itu kita. Waktu sholat dulu pernah ada seorang imam, ya, seorang dosen imam. Kita juga lupa itu. Kita juga lupa. Jadi banyak jamaah yang satu masjid lupa. Ya. Lupa bahwa imam itu baru 3. Jadi kita ikut-ikut aja kan, nggak ada yang ingetin ya. Akhirnya salam ya. Nah, akhirnya ada yang berani. Saya tadi baru 3 deh. Diingetin kan baru 3, belum 4. Ya, udah salam. Ya udah. Padahal udah zikir. Udah ada yang ini, sedang itu kan. Ya udah diulang lagi. Kan jadi tambah banyak tadi kan. Bahkan dulu saya pernah waktu nyantri begitu di pesantren. Waktu masjid banyak kan santri semuanya ada sekitar 1.000 orang gitu. Semuanya ragu. Ya mungkin karena kiai enggan kan mengingatkannya di depan. Saya diingatkan oleh yang lain ya setelah sholat, setelah zikir. Jadi tadi kayaknya baru 3 kiai kan. Belum 4 gitu, kalau udah salam. Ya udah, kita ulang. Pokoknya begitu. Sholat isya waktu itu. Jadi memang kalau ragu terkait dengan jumlah, maka ambil yang sedikit akan menjadi aman. Ya. Kalaupun mungkin memang tadi udah 4, lalu kita tambah 5, nggak perlu diulang kan? Ya udah itu bonus lah gitu. Tidak masalah ya. Maka dikatakan panakulu da al khamisa waqtasir ala arba. Ya, tinggalkan yang kelima, cukuplah yang 4. Wahina idin laisu itu hukum rodo. Nah, saat itu memang tidak perlu ditetapkan sebagai hukum rodo. Gitu ke dalam sholat ya. Ambil yang 3, tinggalkan yang 4 ya. Nah, saat itulah akhirnya kita dapat menetapkan hukum sholat yang sah. Ya. Nah, kalau misalkan nanti dia memang sudah 4, jadi 5, nggak ada masalah. Ya. Kalau masih 3, sudah selamat ya, karena memang rokatnya udah 4 ya, ditambah dengan waqad taqaddama an hadza muqayyadun bima idza lam yakun waswasan. Nah, dari hal ini tentunya terikat dengan ketidak adanya waswas. Pokoknya jangan pakai waswas ya. Fa'inkan waswasan fala yaltafit ilai. Kalau ada waswas jangan abaikan. Abaikan saja. Jangan indahkan atau jangan diperhatikan. Wa ada iltifat ilal waswas wa tarku lima yuhu ilam ragu pada yang tidak meragukan. Oleh ada para ulama rahimahullah, ya, para ulama berkata ya, asyaku idza kasra fala ibrata bihi. Kalau ada orang yang banyak ragunya, maka jangan sama sekali diikuti. Ya, banyak ragu kan, begini ragu, begitu ragu, begini ragu, tentang dalam ibadah ya. Di anak yakun waswasan. Ini menjadi penyakit sebenarnya ya. Penyakit waswas. Wa alamu kita selahi anak insan idza tawaddoa la yakad yatawaddo illa syakka. Bahwa di antara tandanya adalah seseorang itu kalau berwudu layakkan dia tawaddu, dia terus berwudu ya, kecuali karena ragu. Wa idza shalla layakkan yusolli illa syakka. Ya. Maksudnya dia tidak akan berwudu kecuali karena ragu. Maksudnya
ragu terus ya, was-was terus ya. Ada juga dalam sholat gitu ya, ragu terus. Fahada waswasun fala yaltafit ilaihi wa hina idin yakun qatar kama yaribuhu ila malai. Kalau ditinggalkan itu, was-was itu ya sebenarnya sama ya dengan meninggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Misalun akhor ya, rajulun asoba saubahu najasatun wa ghasalaha. Wasakka hal najasa zalat am lam tazal. Ada orang punya baju terkena najis lalu dicuci. Tapi dia ragu, ini udah hilang belum najisnya ya? Atau belum? Atau masih ada nih? Yaksilu saniatan. Nah, ini cuci lagi. Ya, di ada zawalah al-an maskukun fihi. Karena tadi yang pertama itu masih ragu. Apakah sudah hilang atau belum? Maskukun fihi wa ada muzawaliha wal asl. Manakul dan ada syak. Dapat kita katakan tinggalkan yang murad tadi itu. Warji ilal asli. Waksilha hatta tadayakon au yagrib ala dhannika an hazalat. Nah, jadi emang dasarnya masih ada najis sehingga perlu diulang lagi kan. Diulang lagi. Cucilah yang sampai kamu yakin atau dugaan yang keras atau dugaan yang banyak ya, bahwa dia sudah hilang. Ya, itu dalam masalah mencuci pakaian. Walil fuqaha waqfatun inda hadal hadis. Nah, menurut ulama fikih ada apa ya, sikap yang tertentu. Faqad batu minhu qaidatan fiqhiyatan muhimmatan. Mereka mengambil intisari bahwa dalam hadis ini ada namanya kaidah fikih. Kaidah fikih yang penting tadkhulu fi abwabin katsiratin minal ahkam. Masuk padanya bab yang sangat banyak dari sisi hukum. Wa nasul qaidah al yaqinu la yazulu bisyakki. Nah, kaidahnya adalah yakin tidak menghilangkan keraguan. Para tahu syak, wana aku bil yakin. Maka kita tinggalkan keraguan, kita ambil yang yakin. Wa hatta nuwaddiha al maksud min hadil qaidah nadribu dzalika masalah. Untuk menjelaskan ini, kita akan buatkan contoh. Fa idza ahdasa rajulun tumasyakka hal tatahharu badal hadas amla. Kalau ada seseorang batal ya. Ini sama ya dengan tadi sebenarnya udah jelaskan. Kemudian apakah dia sudah berwudu lagi atau belum setelah batal? Fa innal aslal mutayakin minhu anau qad ahdasa. Ya, hakikatnya yakinnya adalah dia sudah batal wudunya. Fa ya'mal bihi, dia melakukannya. Wa yajimul wudu, maka dia harus berwudu dulu. Idza arada an yusalliya. Ya. Jadi jangan katakan tadi saya sudah berwudu, kayaknya udah berwudu. Ya padahal udah batal tadi kan. Tapi ragu, setelah batal saya wudu belum ya. Maka ambillah yang memang diyakin masih dalam keadaan batal wudunya. Idza arada an yusalliya amal bil qaidah saja. Wah kata iltawat doa tu masyakka. Nah inilah ya, jika dia sudah berwudu, kemudian dia ragu hal ada sabah wudu amla. Kalau dia misalkan sudah berwudu, apakah batal wudunya atau belum? Wal aslu annahu mutawaddiun. Dasarnya adalah bahwa dia memang sudah punya wudu. Dia ana wudu'a mutayaqqinun, karena wudunya dia yakin. Wahad suhu masykukun fihi. Adapun batal atau tidaknya dia ragu. Fayakmal bil yakin. Maka dia akan harusnya berbuat yang diyakini. Oleh hadis ziyadatun ukhra. Ada dalam hadis lain atau dalam riwayat lain disebutkan ada tambahannya ya. Warodat tiba di turukil hadis. Terdapat pada jalur-jalur yang lain hadis ini. Pokoknya di Tirmizi, dalam hadis Tirmizi disebutkan fa'in nasidqa tuma'nina wal kadhib raibah. Jujur itu tenangan, dusta keraguan atau kebimbangan. Wa bidzalika isyaratin anna muslim, dari hadis ini atau tambahan hadis ini menjadi isyarat bahwa seorang muslim idza ta'ada an kulli ma yaribuhu, jika menjauhi orang muslim, jika ibta'ada berusaha untuk menghindar, menjauhi apa yang meragukan, faqad hama nafsuhu minal fil haram. Semoga dirinya telah menjaga diri, ya sudah menjaga diri jadi terjun pada yang diharamkan. Min babin aula, merupakan amal yang sangat utama.
Wa hadza yurisuhu tama'ninatun fi nafsihi. Ini tentunya membekas ya, atau memberikan ketenangan dalam dirinya. Mab'atuha ya, hakikatnya adalah bu'duhu an tariqil hilal. Ya, bahwa dia menjauh dari ya, jalan kebinasaan. Amma idalam jam tasil li taujih an-nabawi. Adapun jika dia tidak melaksanakan arahan Nabawi ini, wa abal ibtiad antara syubhat, dia mengabaikan untuk menghindar dari jalan syubhat, hasalallahu al-khalaqu wal ibtirab. Maka terjadilah kebimbangan, terjadilah keraguan, di anna min tabi'atil masykuk fihi, ya karena di antara karakter yang ragu, yang meragukan itu adalah Allah yuskina lahu qalbun, tidak bisa menenangkan hati, tidak bisa menenteramkan jiwa, ya. Au yartahu lahu domir, atau ya tadi menenteramkan jiwa ini. Jarang sekali orang yang ya hidup dalam keraguan itu tenang. Orang jarang ya kalau misalkan hidupnya ya ini itu dan berbagai macam yang ragu, nggak akan tentram. Pasti ada kebimbangan, kegusaran, dan berbagai macam. Ada wa alam bisawab ya, al hadis ala di mana al hadi asyar ya, yarwihi al Hasan ibn Ali sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hal min soalin apa dulu? Fahim tunna jami'an? Ustaz, saat Nah, Ustaz. Kalau tadi yang nikah itu berarti kalau misalkan ragu sama saksinya tapi udah terjadi nikahnya itu tetap sah ya Ustaz? ya tetap sah karena akadnya memang dianggap sah. Jangan lagi dicari keraguan dalam masalah ya saksi. Benar itu. Begitu. Nah, Ustaz, syukran Ustaz. Kaifa al-ukhra? Tin soalun? Insya Allah yakfi Ustaz. Nah, hasil? Paham Ustaz. Hah? Nuzulul hadis amla. Ya, Ustaz. Wahid-wahid ya. Baik, idan naktafi ila huna idza lam takun indakunna soal ya. Ya, walhamdulillah rabbil alamin. Laqad bahasna al hadis al hadi asyar ma yata'allaqu bi asyak ya utruk ma syakka ya wa khud ma la tasukku ya auda ma yaribuka ila ma la yaribuka ya. Natamanna an na'khudha